Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal wujud bi Muhammadil Mahmud wastafahu fakana khaira mabusin wa khaira maulud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad, salatan tahabbu lana minhu akmal al-imdad wa fawqa al-murad fi dari dunya wa daril ma'ad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik bi qadri azamati dhatik adada ma'alimta wa zinata ma'alimta wa mil'a ma'alimta, amma ba'd. Al-mukarramun, para habaib, para alimil ulama, para asatidzah, wabil khusus Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Jufri, Al-Habib Wazir Ali Drus, Al-Habib Muhammad Al-Habsi. Mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur, dan juga para kiai, para tuan-tuan guru, wabil khusus Al-Mahbub Ad-Dailallah Abah Kiai Haji Muhammad Ilyas. Mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur, dan juga kepada sahibul bait Akhina Al-Mahbub Ad-Dailallah Kiai Haji Muhammad Damli selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Hamidiyah. Mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi beliau bersama santrinya, bersama masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pada para tokoh masyarakat, tokoh aparatur pemerintah, dan hadirin wal hadirat, khususnya jamaah Majlis Imdadul Mustafa tanpa terkecuali, yang mana malam ini kita sama-sama menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini merupakan takdir baik buat kita, dan kita telah dipilih oleh Allah sebagai umat Nabi yang mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi di dalam hadisnya menyebutkan, asyaddu ummati li hubban qaumun yakununa min ba'di annahu faqada ahlahu wa malahu wa annahu ra'ani. Umatku yang paling mencintai aku, kata Nabi, asyaddu li hubban, yang paling mencintai aku adalah di mana umat yang datang di akhir zaman, yang mana mereka merelahkan hartanya, merelahkan nyawanya, merelahkan keluarganya demi cinta, demi perjumpaan dengan Nabi Muhammad. Tapi sayang saudara hadirin, itu Nabi membanggakan umat di akhir zaman, ternyata masih banyak umat Nabi Muhammad, ngakunya umat Nabi Muhammad, tapi tidak sopan kepada Nabi. Bahkan mengatakan peringatan Maulid itu adalah haram karena bid'ah. Ini adalah merupakan perkara yang sangat menyakiti daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berani mengatakan ayah dan ibunda Nabi orang kafir, orang musyrik. Naudzubillah min dzalik. Ini sangat menyakitkan saudara hadirin sekalian. Makanya di dalam peringatan Maulid, hendaklah saudara hadirin sekalian harus benar-benar menyimak bagaimana kekuatan dalil-dalil Maulid tersebut. Di antaranya Rasulullah sewaktu melewati orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa, Nabi menanyakan, kalian berpuasa apa? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, hadza yaumun azim
wa huwa yaumun najallahu bihi Musa wa aghraqa alu fir'aun fasoma Musa syukran lillah. Ini adalah hari yang agung, kata orang-orang Yahudi. Hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan keluarga Fir'aun, maka untuk itu berpuasa Musa sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi diberikan jawaban oleh orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi menjawab, "Fa ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Artinya apa? Nabi juga berpuasa, yaitu pada 10 Asyura, tidak lain untuk memperingati hari besar. Apa itu? Diselamatkannya Nabi Musa dan ditenggelamkannya Fir'aun. Kemudian Nabi kita juga memuliakan tempat, seperti Nabi sholat di Maqam Ibrahim. Ini orang yang biasa pergi haji umrah tidak asing lagi. Maqam Ibrahim, satu tempat di mana tempat pijakan Nabi Ibrahim sewaktu membangun Ka'bah. Nabi memuliakan tempat, saudara hadirin sekalian. Tadi memuliakan waktu-waktu besar, hari-hari besar. Kemudian Nabi juga memuliakan tempat, yaitu Maqam Ibrahim. Dan itu Allah perintahkan langsung di dalam Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ambillah sebagian tempat, yaitu di tempat Ibrahim, untuk melaksanakan sholat. Nabi kita memuliakan tempat. Kemudian Nabi kita juga di dalam setiap tempat-tempat yang Allah perintahkan untuk dimuliakan, seperti tempat lahirnya Nabi Isa, Nabi kita muliakan dengan melaksanakan sholat. Lah sekarang saudara hadirin sekalian, kita sebagai umat Nabi Muhammad, yang mana Nabi kita Muhammad adalah merupakan manusia termulia, keagungannya, kemuliaannya, sampai di dalam syairnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ma khalaqallahu wa ma zara'a wa ma bara'a nafsan akrama min Muhammadin. Tidaklah Allah pernah menciptakan manusia semulia Nabi Muhammad. Belum pernah. Kemuliaan, keagungan, kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, belum pernah Allah ciptakan Nabi semulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau mereka mengatakan orang-orang yang tidak suka terhadap maulid, Nabi tidak minta dirayakan karena Nabi sendiri tidak merayakan, Nabi tidak minta dikultuskan, mereka salah besar. Nabi kita sewaktu ditanya tentang puasa hari Senin, Nabi tidak menjawab seperti hadis yang dikatakan tu'radul a'mal fil yaumil isnin wal khamis fa uhibbu an tu'radu amali fa ana shaimun. Nabi tidak menjawab tuh dengan jawaban hadis yang tadi, hari Senin adalah waktu disetorkannya amal, hari Kamis disetorkannya amal. Tidak, Nabi tidak jawab seperti itu. Melainkan kalau Nabi ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau puasa di hari Senin? Maka Nabi mengatakan, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Pada hari Senin aku dilahirkan, dan pada hari Senin aku menerima wahyu dari Allah. Artinya apa? Nabi memperingati maulid dengan cara melakukan puasa. Kemudian kalau mereka mengatakan para salaf, para tabi'in tidak merayakan, tidak melakukan, tunggu dulu. Sekarang Al-Imam Hasan Basri lahir 2 tahun terakhir di dalam pemerintahan Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar juga mendoakan kepada Imam Hasan Basri yang masih kecil, ya, masih kecil, umur 2 tahun, didoakan oleh Sayyidina Umar, Allahumma faqihu fid din wa habibhu ilan nas. Ya Allah, jadikan anak ini adalah orang yang paham di dalam agama dan dicintai oleh umat. Itu doanya Sayyidina Umar kepada Imam Hasan Basri. Tapi apa yang mau saya sampaikan, Imam Hasan Basri seorang tabi'in yang berjumpa dengan sahabat. Beliau mengatakan, waditu walau kana misli zabalin uhudin la anfaqtuhu li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata aku memiliki emas sebesar bukit Uhud, akan aku pakai untuk perayaan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih seorang tabi'in.
Kemudian salaf Syekh Ma'ruf Al-Khurhi. Di dalam kitabnya beliau mengatakan, ya ini beliau mengatakan 1200 tahun yang lalu. Artinya apa? Sudah lama saudara hadirin sekalian. Ini bukan salaf lagi. Ya, beliau meninggal tahun 200 Hijriah. Jadi ini sudah sangat lama diucapkan oleh beliau. Apa yang dikatakan? Man hayya limaulid rasuli ihwanan wa ta'aman wa jama' ihwanan wa aqada sirajan wa labasa jadida wa ta'attara wa tajammala li ta'zimi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hasarallahu yaumal qiyamah fi firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Barang siapa orang yang menyiapkan segala sesuatunya seperti makanan, kemudian menyiapkan tempat, mengundang teman sahabat andai tolong diundang semua, kemudian menyalakan lampu, berhias semuanya, memakai minyak wangi, meriah luar biasa untuk takdim menghormati daripada peringatan Maulid Nabi, maka hasarallahu yaumal qiyamah fil firqatil ula binan nabiyyin. Maka orang-orang yang demikian itu akan digiring nanti pada hari kiamat, ada barisan pertama. Siapa itu? Barisannya para nabi, wa kana fi a'la illiyin, dan mereka orang-orang yang menghadiri peringatan Maulid Nabi, mereka akan ditempatkan di illiyin, tempat yang tertinggi. Saudara hadirin sekalian, ini sangat beruntung. Ini sudah 1200 tahun yang lalu ya dibicarakan oleh para ulama-ulama kita. Sekarang orang datang belakangan di akhir zaman, baru berapa lama dan kemudian kapasitasnya apa? Sudah mengharamkan peringatan Maulid Nabi, bahkan mengkafirkan. Ini luar biasa saudara hadirin sekalian. Ini sangat menyakiti Nabi kita Muhammad, menyakiti Nabi Muhammad. Jangankan bicara tentang itu, nah orang-orang yang tidak sopan saja kepada Nabi dalam adabnya, pembicaraannya, gerak-geriknya tidak sopan kepada Nabi, bukan Nabi yang marah, Allah yang menegur. Allah yang marah kepada orang-orang yang tidak sopan kepada Nabi. Allah katakan, wala tajharu lahu biqauli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malakum wa antum la tashkurun. Janganlah kalian bersuara yang keras terhadap Nabi. Janganlah kalian tidak sopan terhadap Nabi Muhammad. Tahukah kalian apabila kalian tidak sopan kepada Nabi Muhammad, an tahbata a'malakum, setiap amal kalian akan dibatalkan oleh Allah, dihapuskan oleh Allah, karena Allah tidak suka kepada orang yang tidak sopan kepada Nabi Muhammad. Wa antum la tashkurun, dan mereka tidak merasa kalau amal mereka itu ditolak oleh Allah. Kenapa? Mereka sudah berlaku tidak sopan kepada Nabi. Nah, apalagi sekarang orang bukan tidak sopan lagi, mengharamkan peringatan Maulid Nabi, mengatakan ibu bapak Nabi ada di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini menyakiti daripada Rasulullah, karena Allah sangat marah besar. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa may yu'dzinillaha war rasula la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa orang yang menyakiti Nabi Muhammad, maka Allah sakit. Kalau Allah sakit karena mereka menyakiti Nabi Muhammad, maka mereka dilaknat di dunia dan dilaknat di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya untuk itu para hadirin sekalian, kita jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Tunjukkan kecintaan kita kepada Nabi, dan kita siarkan di dalam setiap peringatan Maulid Nabi. Jangan lihat kanan kiri, jangan lihat siapa-siapa, jangan. Kita lihat betapa sayang Rasulullah kepada kita. Tadi hadis yang saya bawakan, betapa luar biasa Nabi memuji kepada umat akhir zaman. Tidak lain, tidak bukan. Yang dimaksud insya Allah itu adalah kita, orang-orang yang senantiasa ta'zim, menghormati Nabi Muhammad, menyanjung, memuliakan Nabi Muhammad. Insya Allah kita terpilih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa, saudara hadirin sekalian? Tidaklah diperingati Maulid Nabi, tidaklah umatnya bersalawat kepada Nabi, melainkan Allah mengutus malaikat langsung ke dalam kuburnya Nabi. Hal ini Nabi langsung sampaikan karena Nabi lebih tahu. Nabi mengatakan, annallaha wakala bi qabri malakan a'tahu asma'ul khalaiq. Maka Allah mewakili malaikat langsung ke dalam kuburku. Barang siapa orang yang bersolawat, memperingati Maulid Nabi, illa balagani bismihi wasmi abihi,
melainkan dilaporkan kepadaku di dalam kuburku, kata Nabi. Dilaporkan namanya dan nama bapaknya. Namanya disebut di hadapan Nabi, disebut pula nama bapaknya, saudara hadirin sekalian. Kenapa? Nabi Muhammad hidup di dalam kuburnya, sebagaimana Nabi sendiri di dalam hadis mengatakan, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi." Tidaklah seseorang dari umatku bersolawat kepadaku, memperingati maulidku, melainkan Allah mengembalikan ruhku kepada jasadku sehingga aku di dalam kuburku hidup. Untuk apa? Arudda alaihi salam, untuk menjawab salawat-salawat yang dihaturkan kepadaku. Saudara hadirin sekalian, maka untuk itu jangan ragu, jangan ada sedikit kebimbangan bahwa untuk menuju Allah, mendapatkan pengampunan, meraih ridhonya Allah, mendapatkan surganya Allah, pintunya adalah Nabi Muhammad, jalannya adalah Nabi Muhammad. Karena apa, saudara hadirin sekalian? Walaupun sepintar apapun, sehebat apapun keilmuannya, kalau bukan lewat pintu Nabi Muhammad, tidak diterima oleh Allah. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya menyebutkan, "Faman laqiyallahu bighairi syariati Muhammadin falaisa bimutaqabbalin." Barang siapa orang yang menuju kepada Allah tidak lewat pintu Nabi Muhammad, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pintunya, cinta kepada Nabi Muhammad pintunya, cinta kepada Nabi Muhammad jalannya, cinta kepada Nabi Muhammad pengabulan dan penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang istiqomah di dalam mencintai Nabi Muhammad, di dalam mensiarkan maulid Nabi Muhammad, mensiarkan sunnah Nabi Muhammad, mensiarkan ajaran Nabi Muhammad. Insya Allah Nabi tidak akan pernah lupa kepada kita. Nabi akan sambut kita dengan lambaian tangannya. Kita mendapatkan syafaatnya sehingga kita diampuni dosa dan kesalahan kita. Nabi yang memintakan ampun kepada Allah sehingga kita dibawa di bawah panji benderanya menuju gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hada ala minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.